dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin, sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama tiga orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan dua buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruang atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2006. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin.
Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak Kabid Humas Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang saku tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026, ada 1 Januari 2026 ada 1 rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya yang pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak. Saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, jangan, bahwasanya beliau saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil amplop dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa.
Tapi saya setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan cepat agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan. Saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwa sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Ya benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sudah cukup. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga
juga terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada, sehingga kemudian dia pada memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga, itu nanti kita akan dalami bersama-sama. Mungkin bisa langsung kita. Oke, terima kasih Kak Ica. Kak Bumi, teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya, dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. Terima kasih saudara korban. Dari anonim, saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih
bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruangan atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2026. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian pihak keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, itu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang
akan diberi uang satu tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya yang pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, jangan Pak. Saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, jangan, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu. Kamu ambil amplop dua-duanya ya. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan sekilas agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Ya benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu, maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya yang pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur.
Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sudah cukup. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada sehingga kemudian kita memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama-sama. Mungkin bisa langsung kita Oke, terima kasih Kak Ica. Kak Bumi, teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini itu menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas kalau saya di kantor. Seorang polisi wanita atau Polial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli.
Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yakni rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, termasuk pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP. Kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan, karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruangan atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2026, namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke Propam Mabes Polri. Dari Propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke Propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak Propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun Dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal, bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya yang pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock
bersangkutan saya mengatakan Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga ya, terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada sehingga kemudian dia pada memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan-tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama-sama. Mungkin bisa langsung kita. Oke, terima kasih Kak Ica. Kak Bumi, teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Yang saya dapatkan serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina. Rekan-rekan saya dihapus. Ini akan menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Yang saya dapatkan serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina. Rekan-rekan saya dihapus.
Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruangan atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2006. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas, mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri, apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, itu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan
kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Saat kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang satu tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil amplop dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk
mengambil amplop tersebut dengan segera agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukan kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan, melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu, maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari
pihak keluarga ya, terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada, sehingga kemudian dia pada memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapat informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga, itu nanti kita akan dalami bersama-sama. Mungkin bisa langsung bersama-sama. Oke, terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya, dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk kembali ke libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur.
Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruang atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2026. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propamnya. Ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke Propam Mabes Polri. Dari Propam Mabes Polri, kemudian pihak keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke Propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin, ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak Propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Mas Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, itu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang satu tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026
ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, "Pak, jangan Pak, jangan Pak. Saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak." Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, "Saya tidak bermaksud melecehkan kamu. Kamu ambil amplop dua-duanya ya. Jangan bilang siapa-siapa." Tapi saya tetap kukuh untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan cepat agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukan kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget
Reporter saya mengatakan Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sudah cukup. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada sehingga kemudian kita memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung bersama. Oke, terima kasih Kak Ica. Kak Bumi, teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang layar, di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Yang saya dapatkan serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina. Rekan-rekan saya dihantui. Ini akan menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Yang saya dapatkan serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina. Rekan-rekan saya dihantui.
Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yakni rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi ke libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama tiga orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan dua buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruang atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2006. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian pihak keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri, apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan
kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Pada saat kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang saku tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya yang pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil amplop dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk
mengambil amplop tersebut dengan sekian agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan saya yang pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga
ya, terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada, sehingga kemudian kita memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan-tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga, itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung kita Oke, terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu, rasanya saya merasa dipandang hina, rekan-rekan saya dihantui. Ini itu menjadi beban bagi saya, dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim, saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu, rasanya saya merasa dipandang hina, rekan-rekan saya dihantui. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama tiga orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan dua buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih
bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruangan atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2026. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Mas Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang-terang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Sudah cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang
akan diberi uang saku tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya yang pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil amplop dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan segera agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukan kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Mapolda pada saat itu untuk menceritakan, melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Ya benar, Mbak? Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu, maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan
pada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan yang berlaku. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga. Terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada, sehingga kemudian dia Padang memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan-tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga, itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung kita Terima kasih Kak Ica. Kak Budi, teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya, dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim, saya mendapatkan ancaman
bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina, rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumpar mengaku menerima sebut korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar, mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus Tribun Padang yang direkan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama tiga orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan dua buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruang atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2006. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke Propam Mabes Polri. Dari Propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke Propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak Propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri, apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini?
tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang-benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban. Sudah cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Pada saat kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang satu tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil amplop dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap kukuh untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar
15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan sekilas agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukan kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku.
sudah cukup. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga ya, terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada, sehingga kemudian dia pada memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung kita. Oke, terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk kembali dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini
mengajukan dua buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruangan atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2026. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga Kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini. tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak Kabid Humas Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Pada saat kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang satu tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya sekarang ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya.
langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, jangan Pak. Saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, jangan, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu. Kamu ambil dua-duanya ya. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan segera agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukan kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak, Mbak? Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu, maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Setelah yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP.
Di ruangan tersebut, korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Tindakan-tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung kita Oke, terima kasih Kak Ica. Kak Bumi teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang layar, di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelum dalam konferensi pers ini. Ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. Terima kasih saudara korban. Dari anonim, saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina, rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya, korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop di atas meja dengan alasan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop itu. Ternyata atasannya mendekat untuk melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruang atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2006. Setelah kejadian tersebut,
korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke Propam Mabes Polri. Dari Propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke Propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Mas Polda Sumbar bahwasanya kasus ini si Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang-terang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Saat kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang saku tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya yang pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan, saya mengatakan,
Pak, jangan Pak, jangan Pak. Saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, jangan, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu. Kamu ambil amplop dua-duanya ya. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan sekilas agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak benar, Mbak? Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau Polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP.
Di ruangan tersebut, korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sudah cukup. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada sehingga kemudian kita memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalam bersama keluarga. Ini bisa langsung kita. Oke, terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang layar, di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima Ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang poluan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor LBH Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang dan atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara mengajukan 2 buah amplop di atas meja dengan alasan atau libur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruang atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga
suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke Propam Mabes Polri. Dari Propam Mabes Polri, kemudian pihak keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke Propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak Propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, itu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang-terang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang sudah cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kan pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya yang pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak,
Jangan Pak, saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kepada saya, jangan, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil amplop dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit, saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan segera agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukan kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga. Terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada, sehingga kemudian kita memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga, itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung kita. Oke, terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini.
Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yakni rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruangan atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2006
setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke Propam Mabes Polri. Dari Propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke Propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak Propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Mas Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, itu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Sudah cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Pada saat kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang satu tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu
Saya juga ketakutan, saya mengatakan, Pak, jangan Pak, jangan Pak. Saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, jangan, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu. Kamu ambil amplop dua-duanya ya. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan segera agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Mapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu, maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026.
Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sudah cukup. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga ya, terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada sehingga kemudian kita memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Ini bisa langsung Oke, terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yakni rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat
diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama tiga orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan dua buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruangan atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2006. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke Propam Mabes Polri. Dari Propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke Propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak Propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya, yaitu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri, apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini.
mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu deh. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Pada saat kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang satu tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan sekilas agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung
dipindahkan ke satker lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk ketemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke satker lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak benar, Mbak? Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sudah cukup. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada, sehingga kemudian dia Padang memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Ini bisa langsung kita Terima kasih Kak Ica.
Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu, rasanya saya merasa dipandang hina, rekan-rekan saya dihina. Ini akan menjadi beban bagi saya, dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim, saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu, rasanya saya merasa dipandang hina, rekan-rekan saya dihina. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk kembali dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruang atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut
menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2026. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke Propam Mabes Polri. Dari Propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke Propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak Propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya, yaitu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri, apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak Kabid Humas Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang saku tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata.
Awalnya saya ragu mengkaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, "Pak, jangan Pak, jangan Pak. Saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak." Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, jangan, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, "Saya tidak bermaksud melecehkan kamu. Kamu ambil amplop dua-duanya ya. Jangan bilang siapa-siapa." Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan sekilas agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Ya benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau Polwan berpangkat brigadir.
LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sudah cukup. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga ya, terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada sehingga kemudian kita memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan-tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung kita Oke, terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang layar, di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu saya dapatkan serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini itu menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP.
Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang poluan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama tiga orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan dua buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruang atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2006. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke Propam Mabes Polri. Dari Propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke Propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak Propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri, apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU masuk Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, itu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena
kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Pada saat kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang saku tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil amplop dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan segera agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan
apa yang dilakukan kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sudah cukup. Juni 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga. Pendapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat.
kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada, sehingga kemudian kita nggak memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga, itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung kita. Oke, terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian yaitu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata.
setelah menutup mata baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruang atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2026. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian pihak keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang satu tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari
2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan segera agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Ya benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu
dan saya mengatakan Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sudah cukup. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga ya, terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada sehingga kemudian kita memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan-tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama-sama. Ini bisa nanti Oke, terima kasih Kak Ica. Kak Bumi, teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Yang saya dapatkan serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina, rekan-rekan saya dihapus. Ini kan menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Yang saya dapatkan serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina, rekan-rekan saya dihapus.
Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumpar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk kembali ke libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruangan atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2006. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya, yaitu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri, apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan
kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Saat kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang saku tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, jangan, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil amplop dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk
mengambil amplop tersebut dengan sekilas agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sudah cukup.
Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga ya, terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada, sehingga kemudian kita memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan-tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga, itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Ini bisa ditunjukkan. Oke, terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang layar, di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu, rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya, dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu, rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor PH Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama tiga orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan dua buah amplop di atas meja
dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruangan atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2026. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Mas Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, itu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari
7 orang, itu kami 4 orang akan diberi uang saku tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, "Pak, jangan Pak, jangan Pak. Saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak." Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, "Saya tidak bermaksud melecehkan kamu. Kamu ambil dua-duanya ya. Jangan bilang siapa-siapa." Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan segera agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Mapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian
dan dalam keadaan shock. Saya juga ketakutan, saya mengatakan Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sudah cukup. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada sehingga kemudian kita memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Ini bisa langsung Oke, terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina
rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas, mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri, apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang-terang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Pada saat kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang satu tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya yang pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil amplop dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan segera agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukan kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap
memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak ada, Mbak? Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu, maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga. Terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada, sehingga kemudian dia Padang memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan-tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga, itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung bersama keluarga. Oke, terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita
Ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya, dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumpar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruang atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan.
Uh, jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2026. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian pihak keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri, apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang satu tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan polisi kepada saya
dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, jangan Pak. Saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, jangan, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu. Kamu ambil amplop dua-duanya ya. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan segera agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Ya benar, Mbak. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu, maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban.
Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada sehingga kemudian dia pada memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapat informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung kita masuk. Terima kasih Kak Ica. Kak Bumi, teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang direkan Fajar Alfarido.
Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara tribunnya. Seorang poluan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama tiga orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan dua buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruangan atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2006. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas, mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri, apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, itu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini?
Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu deh. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Pada saat kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang satu tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil amplop dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap kukuh untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan segera agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukan kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan
Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk ketemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak benar, Mbak? Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau, cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada, sehingga kemudian dia Padang memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan.
Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung kita. Oke, terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang layar, di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk kembali dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut.
saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruang atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2026. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian pihak keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya, yaitu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri, apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang-terang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang satu tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui
bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, "Pak, jangan Pak, jangan Pak. Saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak." Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, jangan, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu. Kamu ambil amplop dua-duanya ya. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan sekilas agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Ya benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu, maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan,
Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga ya, terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada sehingga kemudian kita memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan-tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung kita. Terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor.
Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk akan pergi dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama tiga orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan dua buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruangan atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2006. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas, mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri, apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan
kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang benderang. Gitu deh. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Pada saat kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang satu tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil amplop dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk
mengambil amplop tersebut dengan segera agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukan kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Ya benar, Mbak? Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu, maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Juli 2025
itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga. Ya, terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada, sehingga kemudian kita memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga, itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung kita. Oke, terima kasih Kak Ica. Kak dan teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Ini akan menjadi beban bagi saya, dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk kembali dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop di atas meja
dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruangan atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2026. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian pihak keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini? Tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Propam Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang-terang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Pada saat kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari
7 orang, itu kami 4 orang akan diberi uang saku tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026, ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya yang pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, jangan Pak. Saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu. Kamu ambil dua-duanya ya. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan terjadi perdebatan yang cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan ikhlas agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Tidak benar, Mbak? Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian
Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada sehingga kemudian dia pada memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan yang mana kita mendapat informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung kita masuk. Terima kasih Kak Ica. Kak Bumi, teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta bikin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina, rekan-rekan saya dihina. Ini kan menjadi beban bagi saya dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta
mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu rasanya saya merasa dipandang hina oleh rekan-rekan saya di kantor. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk kembali ke libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop di atas meja dengan alasan atau yang berdalih dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, baru disuruh korban untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Namun kejadian tidak mengenakan saat hendak memilih amplop itu, ternyata atasannya mendekat lalu melakukan pelecehan terhadap korban. Karena korban yang saat itu masih menutup mata, korban pun terkejut sehingga korban pun sempat melawan atau memberontak dengan cara menjauh dan menolak perlakuan dari atasannya tersebut. Saat itu kebetulan korban yang sebelum masuk dalam ruangan atasannya sedang melakukan panggilan video bersama suaminya. Karena suaminya mendengar bahwasanya korban dipanggil, sehingga suaminya tersebut menyebutkan agar korban tidak mematikan panggilan video tersebut. Jadi sehingga suami korban mendengar seluruh percakapan antara korban dengan atasannya tersebut. Namun suami korban tersebut tidak sempat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Jadi kasus ini bermula pada awal Januari 2006. Setelah kejadian tersebut, korban sudah pernah melaporkan kepada bidang propam Polda Sumbar. Namun hingga beberapa bulan ke depan tidak ditanggapi, sehingga ayah dari korban sendiri mencoba untuk melaporkan ke propam Mabes Polri. Dari propam Mabes Polri, kemudian pihak keluarga korban mendapat surat bahwasanya kasus akan dilimpahkan kembali ke propam Polda Sumbar. Namun hingga bulan Juni kemarin ternyata kasus tersebut dikabarkan juga dihentikan oleh pihak propam Polda Sumbar, sehingga pihak keluarga kembali melaporkannya pada bulan Juli ini. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari laporan korban, sehingga korban yang saat ini masih merasa trauma dan takut untuk pergi ke kantor atau pergi dinas mencari perlindungan dan meminta agar perlindungan hukum bagi dirinya itu ke LBH Padang. Gitu, Arin. Baik, rekan Fajar dari Polda Sumbar sendiri, apakah sudah memberikan respon resmi terkait kasus yang melibatkan perwira kepolisian ini?
tadi kita juga sudah mencoba konfirmasi kepada pihak KPU Polda Sumbar bahwasanya kasus ini sudah kembali diatensi oleh Kapolda Sumbar yang baru, yaitu Bapak Jati. Jadi Kapolda sudah kembali menginstruksikan kepada pihak Polda Sumbar untuk kembali mengurus atau mendalami kasus tersebut. Namun hingga kini kita masih belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan, karena kasus ini baru saja booming 2 hari lalu, sehingga pihak Polda Sumatera Barat mengatakan bahwasanya kasusnya akan coba ditelusuri kembali dan didalami kembali terlebih dahulu. Baik, terakhir rekan Fajar, apakah dari pemerintah setempat dan lembaga setempat sempat memberikan pernyataan terkait dugaan pelecehan yang menimpa aparat kepolisian di Padang ini? Untuk saat ini belum ada atensi dari pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Padang, karena kasus ini baru saja kembali terbuka ke khalayak ramai baru 2 atau hingga 3 hari terakhir ini. Mungkin setelah ini atau besok mungkin kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah bagaimana untuk mengawal kasus ini agar jadi terang-terang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konferensi pers ini menggunakan mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi korban tanpa mengurangi. Tidak cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah membersamai konferensi. Kejadian bermula ketika saya beserta 6 orang rekan saya di tempat kerja yang perempuan berencana untuk berangkat liburan. Kemudian dari 7 orang itu kami 4 orang akan diberi uang saku tambahan yang akan berangkat. Pada hari kejadian itu tanggal 15 Januari 2026 ada satu rekan saya dipanggil terlebih dahulu ke ruangannya. Setelah itu tidak berapa lama setelah itu kemudian saya juga dipanggil ke ruangan beliau yang pada saat itu sedang melakukan panggilan video call dengan suami saya. Suami saya mengetahui bahwasanya saya dipanggil ke ruangan beliau dan mengatakan untuk jangan mematikan panggilan video. Sesampainya di dalam ruangan, saya diperintah untuk duduk dan menutup mata. Awalnya saya ragu dan kaku, namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop. Kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Pak, jangan Pak, saya nggak mau seperti ini caranya Pak. Kalau kayak gini caranya saya ada uang Pak. Melihat respon saya, beliau kemudian meminta maaf dan mengatakan kepada saya, jangan, bahwasanya beliau tidak bermaksud melecehkan saya. Beliau mengatakan, saya tidak bermaksud melecehkan kamu ambil amplop dua-duanya ya, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saya tetap untuk tidak mengambil amplop tersebut. Namun setelah beliau memaksa dan
katanya cukup lama, itu kurang lebih sekitar 15 menit. Saya ketakutan dan beliau sudah mulai kesal. Akhirnya saya memilih untuk mengambil amplop tersebut dengan sekilas agar bisa cepat keluar. Suami yang mendengar percakapan saya dengan beliau langsung mendatangi ke ruangan beliau dan menanyakan apa yang dilakukannya kepada saya. Namun pada saat itu beliau hanya meminta maaf kepada saya dan suami saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Januari, suami menghadap ke pimpinan Kapolda pada saat itu untuk menceritakan dan melaporkan kejadian yang saya alami. Kemudian pada saat itu juga pimpinan mengambil langkah bahwasanya saya langsung dipindahkan ke sektor lain. Namun sebenarnya saya masih trauma untuk bertemu dengan beliau, walaupun saya sudah pindah ke sektor lain, tapi tetap memang masih di lingkungan Polda Sumbar, tapi kami sudah beda jauh ruangannya. Tapi sejak kejadian itu tidak ada lagi ya untuk memang sudah harus pindah ke satker lain, tidak ada pertemuan lagi, betul? Biar benar. Tidak, semenjak kejadian itu saya sudah tidak ada bertemu lagi dengan beliau. Cuman ya ketemu maksudnya papasan jauh atau apa, cuma itu saja. Kalau untuk kedinasan dan lain-lainnya saya sudah tidak bertemu dengan beliau. Namun beliau menjelaskan ini ada 2 amplop, kamu pilih, tapi kamu tutup mata dulu. Kemudian beliau melakukan tindakan pelecehan kepada saya. Saya pada saat itu kaget dan takut. Saya langsung refleks untuk mundur. Dan dalam keadaan shock, saya juga ketakutan. Saya mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menyatakan keberatan atas keputusan Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir. LBH Padang berencana melayangkan surat keberatan kepada Polda Sumbar pada Senin 27 Juli 2026. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk mengkaji ulang penghentian penyelidikan tersebut. Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, dalam keterangannya pada Sabtu 25 Juli, menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban. Menurut Diki, korban baru meminta pendampingan hukum sekitar 2 pekan lalu setelah mengetahui penyelidikan pidana yang dilaporkan melalui SPKT dihentikan. Penyidik menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana. Adapun peristiwa dugaan pelecehan terjadi pada 15 Januari 2026. Pada saat itu korban dipanggil ke ruangan atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Di ruangan tersebut korban diduga mengalami pelecehan seksual. Meski penyelidikan pidana dihentikan, Diki menegaskan proses dugaan pelanggaran etik terhadap terduga pelaku masih berjalan di Bitpropam Polda Sumbar. LBH Padang berharap Kapolda Sumbar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban mengingat adanya relasi kuasa dengan terduga pelaku. Tribunpadang.com telah mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, untuk melakukan konfirmasi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan dan panggilan telepon belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumbar melalui unggahan di akun Instagram resminya menyatakan perkara tersebut sudah ditangani dan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Juli 2026 itu kita menerima konsultasi dari pihak keluarga ya, terdapatnya adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Polda Sumatera Barat. Kemudian kami coba mendalami terkait berkas-berkas yang ada, sehingga kemudian kita memutuskan untuk menjadi kuasa hukum, sehingga pada saat ini kita sudah tanda tangan surat kuasa, kemudian mulai untuk mendalami dan menyiapkan beberapa dokumen kasus untuk pendorongan tindakan-tindakan yang mana kita mendapatkan informasi adanya penghentian kasus pidana di tahap penyelidikan. Nah, kemudian untuk lebih lanjut mengenai kronologi serta bagaimana perjalanan kasus yang dialami oleh korban beserta keluarga, itu nanti kita akan dalami bersama keluarga. Mungkin bisa langsung kita Terima kasih Kak Ica. Kak Bumi, teman-teman, kita hari ini sudah dihadiri atau dibersamai oleh korban beserta keluarga dan juga pendamping hukum di belakang layar, di belakang kain ini. Namun tentunya ketentuan yang ada di surat pernyataan itu yang sebelumnya sudah ditangani bisa sama-sama kita ini yang kita tegakkan, kita jalani dalam konferensi pers ini. Sebelumnya, Mohon maaf saya tambahkan pada setelah kejadian saya ada menerima WA dari anonim. Saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu, rasanya saya merasa dipandang hina, rekan-rekan saya dihantui. Ini akan menjadi beban bagi saya, dan saya berharap ada perlindungan untuk saya dan keadilan untuk saya. terima kasih saudara korban. Dari anonim, saya mendapatkan ancaman bahwasanya isi WA tersebut kalau nggak PTDH, kalau nggak mutasi jauh. Itu yang saya dapatkan, serta mungkin tekanan-tekanan sosial. Rasanya saya berdinas bekerja itu, rasanya saya merasa dipandang hina, rekan-rekan saya dihantui. Seorang polisi wanita atau polwan berpangkat brigadir di Polda Sumbar mengaku menerima tindakan pelecehan dari atasannya yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Setelah melaporkan dugaan pelecehan tersebut, korban yang identitasnya disamarkan dengan sebutan Mawar mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal serta tekanan sosial di lingkungan kerjanya pada Minggu 26 Juli. Mawar menjelaskan ancaman mulai ia terima setelah kasus yang dialaminya diketahui oleh sang pimpinan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang yang rekan Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, bisa dijelaskan apa pengakuan korban terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum perwira kepolisian di Polda Sumbar ini? Baik, terima kasih Arin sama saudara Tribun. Seorang polwan yang berpangkat brigadir yang berdinas di Satuan Polda Sumatera Barat diduga mendapat perlakuan tidak enak atau pelecehan oleh seorang perwira yang saat ini juga salah satu pejabat atau yang berpangkat AKBP di Polda Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan korban tadi, bahwasanya kejadian ini sudah lama terjadi, yaitu pada bulan Januari pada tahun 2006 kemarin. Awalnya itu keterangan dari korban yang kita dapatkan tadi ketika korban datang ke kantor pihak Padang pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2006. Kejadian itu berawal dari korban bersama sejumlah temannya yang hendak meminta izin untuk kembali dari libur, disuruh menghadap ke atasannya ini. Kemudian atasannya itu memanggil korban bersama 3 orang teman lainnya secara satu persatu. Namun saat giliran korban dipanggil, ternyata atasannya ini mengajukan 2 buah amplop
di atas meja dengan alasan atau yang dengan dalih bahwasanya uang itu akan diberikan sebagai uang tambahan untuk mereka pergi berlibur. Kemudian sebelum memilih, korban ini disuruh atasannya